Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sofia Alika Selviana dari kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajumukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajumukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya. Antara lain Quran Surat Hud ayat 118 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah Allah akan menguji umatnya. Dalam beberapa firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hal-hal sebagai berikut, agar sesama manusia dan sesama umat beragama saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan bukan dalam hal keburukan, apalagi kekerasan. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan. Terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, Rasul, Sunnahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Oleh karena itu, Indonesia dengan kebinekaan dan keragamannya dalam berbagai aspek mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad, berlakulah lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkanlah ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting.
terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah SAW. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luhuran budi Rasulullah SAW inilah yang menarik simpati orang lain, tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik, sehingga mau masuk Islam. Dalam ayat di atas juga tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.